国家主席习近平9号下午在人民大会堂北大厅举行仪式，欢迎印度尼西亚共和国总统普拉博沃·苏比延多对我国进行国事访问。天安门广场上鸣礼炮21响。Kunjungan 3 hari Presiden Prabowo Subianto ke Cina atas undangan Presiden Xi Jinping sejak hari Jumat tanggal 9 November tahun 2024 bertepatan dengan pamer kekuatan Dirgantara Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok yang juga melibatkan sejumlah jet tempur Rusia, mitra terdekatnya. Kekuatan tempur udara tersebut berlatih di langit Tiongkok untuk menyambut pameran penerbangan dan Dirgantara Internasional Tiongkok ke-15 pada tanggal 12 hingga tanggal 17 November mendatang. Unjuk kekuatan udara ini melibatkan pesawat-pesawat tempur terbaru Cina seperti J-20, J-35A, Z-20J, dan Su-57 yang melibatkan pula tim demonstrasi aerobatik Rusia yakni Russian Knight. Momentum kunjungan Prabowo bersama rombongan juga diwarnai pamer kekuatan wahana luar angkasa terbaru Tiongkok. 18 satelit diluncurkan ke orbit bumi rendah lewat peluncuran perdana konstelasi Qianfan atau SpaceX, sebagaimana pantauan KBA News TV dari tayangan stasiun televisi pemerintah Cina CCTV. Cina diklaim telah mengambil langkah lebih maju untuk menyaingi Starlink milik SpaceX lewat peluncuran yang pertama dari apa yang diharapkannya sebagai 14.000 satelit yang memancarkan jangkauan internet pita lebar dari luar angkasa. Media-media pemerintah China mengklaim Prabowo sukses melobi pemerintahnya karena Prabowo memilih Tiongkok sebagai negara pertama yang dikunjungi dalam rangkaian lawatan luar negeri pertamanya sebagai kepala negara. Kunjungan tersebut menunjukkan bahwa Prabowo bakal melanjutkan berbagai program Presiden Indonesia sebelumnya, yakni Joko Widodo, terutama yang terkait kerjasama antara Indonesia-China dalam pembangunan IKN Nusantara. I am very grateful you have received me once again, and I realize that today is a Saturday evening and yet you still receive me with a state ceremony. Thank you very much. Indonesia consider China not only as a great power but as a great civilization. Our cultures and our people have been interrelated for many, many years. I would like to reiterate our commitment to enhance this relationship and to work together for the mutual benefit of our two peoples and for the prosperity, peace, and stability of all of Asia. Pemerintah Cina kian berkomitmen mempertahankan hubungan dagangnya dengan Indonesia. Perdagangan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia melampaui 100 miliar dolar AS pada 2023 dan Tiongkok mempertahankan posisinya sebagai mitra dagang terbesar Indonesia selama 11 tahun terakhir. Selain itu, Indonesia merupakan tujuan investasi terbesar kedua Tiongkok di antara negara-negara anggota ASEAN. Ini menunjukkan betapa pentingnya pertumbuhan hubungan Tiongkok-Indonesia, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning dalam jumpa pers di Beijing. Karena itu, Tiongkok kembali bekerja sama dengan Indonesia yang sudah dibicarakan dalam kunjungan ini. Tujuannya, memperkuat rasa saling percaya politik tingkat tinggi, juga untuk memperdalam kerjasama strategis secara menyeluruh guna memberikan dorongan kuat bagi upaya modernisasi kedua negara yang berkontribusi pada kemakmuran regional dan global, lanjut Mao. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pertukaran tingkat tinggi yang intensif antara Tiongkok dan Indonesia. Presiden Jokowi mengunjungi Tiongkok sebanyak 8 kali dan bertemu dengan Presiden Xi Jinping sebanyak 12 kali selama masa jabatannya. Pada Oktober lalu, sebagai perwakilan khusus Presiden Xi Jinping, Wakil Presiden Han Zheng menghadiri pelantikan Prabowo di Jakarta. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti pada nusa dan bangsa.
Du Lan, Wakil Direktur di Departemen Studi Asia Pasifik Institut Studi Internasional Cina, mengatakan bahwa kunjungan Prabowo bertujuan untuk lebih meningkatkan keterlibatan bilateral Indonesia di berbagai sektor. Kunjungan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi Indonesia dan Tiongkok, namun juga mempunyai dampak positif bagi seluruh kawasan dan dunia, jelasnya. Prabowo disebut menjadikan pembangunan ekonomi sebagai prioritas bagi pemerintahan barunya dan berjanji mematuhi kebijakan luar negeri Indonesia yang secara tradisional tidak berpihak, sambil berupaya untuk berperan lebih aktif dalam urusan internasional. Du menyoroti potensi besar kerjasama ekonomi kedua negara dan mengatakan bahwa kerjasama dengan Tiongkok sangat penting bagi upaya Indonesia mencapai tujuan pembangunannya. Du mencatat dengan latar belakang ketegangan geopolitik, maka kawasan Asia Pasifik khususnya di Asia Tenggara semakin menjadi arena persaingan negara-negara besar. Ditambahkan, Tiongkok dan Indonesia sebagai anggota utama negara-negara selatan mempunyai komitmen yang sama terhadap kemandirian strategis dan multilateralisme. Beijing dan Jakarta, dengan memperkuat koordinasi strategis di berbagai platform, berkontribusi dalam membangun dunia multipolar yang setara dan teratur serta globalisasi ekonomi yang bermanfaat secara universal dan inklusif, kata Du. Para analis mengatakan bahwa kunjungan ini menggarisbawahi komitmen Prabowo untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama tingkat tinggi antara Tiongkok dan Indonesia, dan akan semakin mendorong pembangunan komunitas Tiongkok-Indonesia untuk masa depan bersama. Keputusan Prabowo untuk menjadikan Tiongkok sebagai negara pertama yang dikunjunginya setelah ia dilantik memimpin Indonesia pada Oktober tahun 2024, dan juga sebagai negara tujuan pertamanya setelah menjabat, menggarisbawahi prioritas tinggi yang ia berikan pada hubungan Tiongkok-Indonesia. Langkah ini menunjukkan kuatnya hubungan bilateral dan komitmen berkelanjutan Indonesia untuk bekerja sama dengan Tiongkok di bawah pemerintahan Prabowo, demikian analisa Ge Hongliang, Wakil Dekan ASEAN di Universitas Guangxi Minzu. Prabowo disebut menunjukkan komitmen yang kuat untuk meneruskan kebijakan Jokowi. Dengan landasan kokoh yang sudah dibangun selama masa jabatan Joko Widodo, maka kerjasama Tiongkok-Indonesia diharapkan tetap menjadi fokus kebijakan luar negeri Prabowo. Ge mengatakan, cara untuk lebih mempromosikan proyek-proyek di bawah Belt and Road dan membangun komunitas Tiongkok-Indonesia dengan masa depan bersama akan menjadi topik sentral selama kunjungan Prabowo. Selain proyek infrastruktur yang sedang berjalan, termasuk IKN, kerjasama Tiongkok-Indonesia diharapkan semakin mendalam di berbagai sektor ekonomi. Terdapat potensi besar untuk kolaborasi di bidang-bidang yang sedang berkembang, khususnya energi baru, kata Ge. Ge menambahkan bahwa Prabowo mempunyai harapan yang tinggi untuk memperdalam kerjasama dengan Tiongkok dan negara-negara berkembang lainnya, terutama negara-negara selatan, dan bahwa Indonesia sedang menjalankan kebijakan luar negeri yang seimbang. 我爱你